Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Eko Dharma Putra Bokla. Sebelum kita lanjutkan video teman-teman, mohon dukungannya teman-teman agar channel saya bisa berkembang, tetap berkembang teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas ya teman-teman. Pada video kali ini teman, saya ingin menunjukkan tentang pemernisan ya teman-teman. Saya akan mempernis ini batok bonsai kelapa nungging saya. Ini awalnya saya program di media air ya teman-teman, dengan botol air mineral, dan di dalamnya saya isikan sabut. Setelah umur 3 bulan saya pindah ke media pot ini dan langsung membuka botol air mineral. Namun saya belum mengekspos teman-teman, saya masih menggrol ini. Di dalam ini masih ada sabut sisa botolnya, belum saya buang habis. Namun saya ingin mempertahankan akarnya dulu teman-teman, agar dia lebih tua. Jadi saya belum bisa mengekspos karena ini masih berumur 7 bulan teman-teman. Ini daun pertamanya masih ada nih teman-teman. Nah, ini daun pertamanya belum saya buang, dan ini sudah ada 8 daun teman-teman. 8 ya teman-teman, 8 9 dengan 8 dengan tunas terbaru ini teman-teman. Nah, inilah saat tepat kita mempernis ya teman-teman. Jika kita pernis dari awal, nah ini contohnya teman-teman. Ini saya pernis dari awal nih. Jadi saya pertama membuatnya di media air. Ini botolnya sudah masih ada, belum saya buka teman-teman, dan saya mensetnya di media yang dangkal, media mami ya teman-teman ya. Namun ini belum bisa saya expose teman-teman karena ini akar sepertinya belum tua, walaupun ini sudah agak merah nih teman-teman. Nah, namun inilah kekurangannya teman-teman. Sepertinya dia kurang subur karena dia ini bahan pernis saat kita menyiram itu kemungkinan dia luntur ya teman-teman. Ini cahaya matahari luntur dia teman-teman. Nah, otomatis dia bahan-bahan kimia yang masuk yang luntur dari sini atau sedikit banyaknya pasti mengganggu kesuburan tanaman kita teman-teman. Ini sudah hampir 1 tahun ya teman-teman, dan sepertinya memang sudah mulai, mudah-mudahan ya daun ini sudah mulai belajar pecah daun sepertinya teman-teman. Dan ini akan kembali saya pernis ya teman-teman. Kalau sempat teman-teman saya perbarui pernisnya. Untuk ini teman-teman kita mulai pemernisan teman agar tidak lagi menggunakan kain basah teman. Dan sepertinya saat ini kita sudah aman mempernisnya karena dia sedikit lagi akan kita pajang teman-teman ya. Dan untuk juga mempercantik tampilannya, nah, ini sudah bisa kita pajang-pajang ya teman-teman ya. Paling tidak dia daunnya sudah rimbun, meskipun belum terlalu kerdil. Saya tidak terlalu ekstrim mengkerdilkannya teman-teman, karena saya ingin membesarkan bonggolnya teman-teman. Makanya saya membuat dia rimbun ini. Jika pelepahnya banyak, otomatis teman-teman dia pelepah itu dia membantu memperbesar bonggol teman-teman, karena dia hidup tumbuh berkembang. Otomatis jika kita memperbanyak daun pelepah, otomatis bonggol akan ikut besar teman-teman ya. Ini batuknya masih bawaan ya teman-teman, masih asli, dia masih kokoh ini, belum ada aroma-aroma busuk ya teman-teman. Inilah keuntungan kita mempernisnya terakhir teman-teman. Jika bahan ini masih tempurungnya masih lengket, kita masih bisa mempertahankannya minimal 1 tahun ke atas atau 2 tahun. Namun jika kita mempernisnya dari awal, batok ini paling umurnya tahan paling lama 2 tahun teman-teman. Itu pun kalau kita tidak mengganggunya dari awal. Namun kalau kita sudah memodifikasinya dari awal, mempernis apa segala macam, apalagi kita membuka sabut saat dia sudah tumbuh tunas dan tumbuh akar, itu menurut pengalaman saya itu tidak akan lama bertahan batoknya di posisi asli ya teman-teman ya. Kadang dia setahun udah terlepas. Banyak tuh bahan-bahan saya yang saya program dari awal dengan membuka sabut, nah itu 1 tahun kadang dia sudah lepas dia tempurungnya. Jadi percuma saja kita mempercantik tempurung ini dari awal teman-teman.
ujung-ujungnya dia pasti lepas juga teman-teman. Nah, lebih bagus kita fokus terlebih dahulu memprogram akar batang. Jika dia bertahan batuknya 2 tahun, alhamdulillah teman-teman. Namun jika tidak bertahan, ya di ujung-ujungnya nanti kita ganti juga batuknya dengan variasi teman-teman. Ini minimal 2 kali ya teman-teman ya, 2 kali lapis agar dia lebih maksimal. Dan ini sepertinya teman-teman setelah saya cek, saya pernis beberapa kali, bahan ini akan saya warnai dengan warna gold teman-teman, agar kelihatan lebih elegan dan mencegah saat kita menyiram kemungkinan besar kan terkena batuk. Ya, jika kita menyiram langsung bahan pernis ini kan bahan kimia nih teman-teman. Nah, untuk lebih amannya kita lapisi dengan cat yang berbahan air bagian terluarnya teman-teman. Nah, itu untuk lebih amannya. Oke teman-teman, cukup satu lapis. Ini ada lagi satu bahan teman-teman, nanti ini akan saya ulangi. Ini belum pernah saya masukkan ke konten teman-teman. Nah, baru kali ini saya masukkan ini agak aneh sedikit teman-teman, program akar saya. Sebelum sambil kita mempernisnya, saya perlihatkan sedikit akarnya teman-teman. Ini masih saya ground karena akarnya saya memfokus untuk menuakan akar ini teman-teman. Nah, ini akarnya agak sedikit unik teman-teman ya. Ini saya program dengan beberapa kali menukar posisi teman-teman. Ini saya memprogramnya awalnya di media air sebentar teman-teman ya, namun dengan menggunakan tong yang besar teman-teman. Nah, ini kalian kita cek kondisi akarnya teman-teman. Ini akarnya berserak-serak di sini teman-teman. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang unik juga teman-teman. Tapi ini tidak saya program dari awal ya teman-teman. Ini saya dapatkan bahan dongkelan. Ini akar tuanya teman-teman. Saat mendongkel ini putus. Ini alhamdulillah dia sudah hidup lagi, menyambung akarnya, namun tidak sebesar akar utamanya. Ini ada 2 akar ini tidak menyambung teman-teman, tapi tidak mengapa, dia masih hidup karena dia masih mengeluarkan akar serabut. Itu tandanya akar itu masih hidup teman-teman ya. Dan ini sudah saya buang 3 daun ya teman-teman. 3, 4, 5, 6, 7. Kurang lebih umurnya 7 bulan teman-teman. Dan ini sabutnya saya buka setelah lapuk ya teman-teman. Ini baru sekitar 2 bulan lah saya buka sabutnya. Setelah dia lapuk saya rendam. Oke teman-teman, kita pernis juga ini agar lebih cantik teman-teman dan menjaga batoknya agar tidak pecah. Sebelum ini saya membalutnya dengan kain basah teman-teman untuk melindungi batoknya agar tidak pecah. Nah, kali ini kita lindungi dengan pernis. Kalian kita mempercantik tampilannya teman-teman. Dan itu yang di jerigen merah itu teman-teman, pernah saya buatkan kontennya itu membuka sabut saat dia sudah lapuk. Dan itu sudah saya bersihkan dan tinggal mempernis. Namun tadi saya lupa menaruhnya tadi teman-teman, hari hujan ini, sekarang pun masih hujan, dia masih basah. Kemungkinan itu besok pagi saya pernis teman-teman karena ini masih basah teman-teman. Ini batoknya lumayan besar nih teman. Alhamdulillah ini subur. Jika kita mencari bahan bonsai kelapa ya, usahakan batoknya itu besar teman-teman. Karena batok ini seperti saya katakan tadi, ujung-ujungnya dia pasti terlepas. Jika kita mencari batok yang dari awal minion, itu nutrisinya sedikit, nanti dia pasti lepas juga. Kita tempel juga. Lebih bagus kita mencari bahan yang batoknya besar, otomatis dia subur. Nanti setelah dia melepaskan diri, baru kita ganti dengan batok minion. Nah, itu menurut saya teman-teman ya. Namun jika kita ada bahan minion asli tidak masalah juga, lebih bagus juga teman-teman. Namun untuk
merawat bonsai minion itu sedikit lambat teman-teman ya, karena nutrisinya di dalam tempurung itu sedikit. Namun ini akar nih belum tua teman-teman ya, ini belum bisa kita ekspos. Ini saya buka karenanya hanya untuk konten, nanti saya lindungi kembali teman-teman. Jangan sesekali mengekspos akar yang seperti ini ya teman-teman, akan mengganggu pertumbuhan bonsai kita, karena akar itu masih aktif, dia masih aktif mengeluarkan akar serabut. Itu artinya dia masih aktif mencari nutrisi. Namun jika akar utamanya sudah tua, akar serabutnya sudah kering, itu sudah bisa kita mengeksposnya dan membuang akar serabutnya. Oke, sudah selesai satu lapis teman-teman, kita lapisi lagi nih teman-teman. Oh ya ini teman-teman, oh ya sekalian teman-teman ya, kita rawat lapisnya teman-teman. Sepertinya ini karena saya untuk membuat konten, awalnya saya ingin mengeloskannya teman-teman. Namun untuk konten saya cukupkan di sini, saya akan langsung memperkerdilnya teman-teman ya. Oke teman-teman, baik lagi teman-teman, kita sayat dia agar dia lebih bisa kerdil, segera kerdil teman-teman. Namun kita mengkerdilkannya dengan tetap menjaga pertumbuhan bonggolnya teman-teman, dan pertumbuhan akar. Caranya kita jangan membuang pelepah teman-teman, kita cukup menyayatnya saja. Kita cukup dengan membuang pelapis-pelapis pelepah ini bertahap. Tipis-tipis saja dulu teman, nanti kita bertahap, nanti baru sampai habis. Ini mana lagi nih? Ini, wah sepertinya susah nih teman-teman, karena ini masih basah. Di sini saja dulu teman, kita cancel aja dulu teman. Inilah kita apakan, ini besok pagi saja saya apakan. Saya lanjutkan penyayatan teman-teman. Inilah contohnya teman-teman, jika kita menyayat mempernis dari awal teman-teman. Ini baru hampir 1 tahun dia sudah memudar seperti ini. Tidak enak juga dipandang mata teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lapisi perbarui pernisnya nih. Namun ini pernis yang saya pakai sekarang ini sepertinya agak berwarna teman-teman. Yang pernis lama ini dia natural, namun pernis yang saya gunakan sekarang ini dia lebih berwarna sepertinya. Tidak natural dia teman-teman, berwarna pernisnya. Ini sengaja saya set pot kecil teman-teman, saya ingin menampilkan nanti akarnya. Dia di pot kecil, namun dia akar panjang dan ekspos akar. Itu. Namun sepertinya jika kita mengekspos akar panjang, itu sepertinya kita harus bersabar ya teman-teman. Kita harus menunggu akar ini tua maksimal sebelum kita memutuskan untuk mengekspos akarnya total. Oh ya teman-teman, ini tadi baru saya sebelum saya pernis ini sudah saya sayat nih teman, ini baru saya sayat dan ini juga saya ikat teman-teman, karena ini masih putih teman-teman ya, masih nampak putih-putihnya itu. Ini lagi teman, ini sepertinya
Oh, ini masih basah teman-teman, ini belum kering. Dan ini bahan saya pernah saya update teman-teman, pernah saya buatkan kontennya saat itu saat mengupas sabut kelapa ini yang sudah lapuk ya teman-teman. Pada video saya sebelumnya, teman bisa cek pada video koleksi video saya. Oh ya, ini cabut ini tinggal cabutnya lagi teman. Nah, tercabut ya teman, nggak apa-apa. Kita lihat, nih. Ini sepertinya udah bisa kita sayat teman-teman. Ini sepertinya sudah bisa kita sayat. Ini kita lepas ininya. Oke teman-teman. Namun untuk durasi saya cukupkan sampai di sini. Ditunggu dukungan teman-teman agar channel saya tetap berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.